wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wa istifadah wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian fikih puasa pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kesunahan-kesunahan puasa. Sekarang kita akan membahas tentang kemakruhan puasa. Apa itu makruh? Makruh itu apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak. Ya, makruh itu kalau dikerjakan tidak apa-apa. Berarti dalam hal ini kalau dikerjakan pada saat puasa tidak batal puasanya, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala. Kemakruhan puasa ada banyak. Kita akan bahas beberapa dari kemakruhan puasa. Yang pertama, kemakruhan puasa adalah al-alqu, mengunyah makanan dengan syarat tidak sampai masuk ke mulut, artinya tidak sampai ditelan. Karena kemarin pada saat kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke mulut dengan syarat sesuatu itu ditelan. Kalau tidak ditelan maka tidak batal. Hanya saja di sini kalau mengunyah makanan walaupun tidak ditelan itu memang tidak membatalkan puasa, tapi makruh mengunyah makanan. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Contohnya apa itu yang mungkin itu? Kalau lagi masak. Kenapa? Lagi masak, mencicipi. Kalau mencicipi kemungkinan itu bukan mengunyah. Ini yang dibahas mengunyah. Kira-kira mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Contohnya gimana? Mungkin kayak makanan ini mentah apa enggak ya, mungkin pas dikunyah. Ya mungkin contohnya itu mengunyahkan anak. Jadi misalnya dagingnya terlalu atos, itu anaknya si kecil kayak usia 1-2 tahun, dia pengen makan ayam gitu, terus dikunyah biar lembut. Yang penting tidak ditelan, itu tidak batal puasanya. Dan tidak usah ragu, mengunyah makanan itu tidak batal puasanya, tapi makruh. Berarti kalau ditinggalkan itu lebih bagus karena mendapatkan pahala. Mengunyah makanan apapun tidak batal, yang penting tidak ditelan. Ini pertama. Yang kedua, zauqut ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi. Mencicipi makanan. Apa bedanya mencicipi dengan mengunyah? Kalau mencicipi itu di lidah, sedangkan kalau mengunyah itu Pakai gigi. iya. Ya. Jadi kalau mencicipi itu juga sama. Ketika tidak ada hajat, tidak ada perlunya mencicipi makanan, maka hukumnya makruh. Kecuali ada perlunya. Misalnya dia ini ragu-ragu, ini rasanya sudah enak apa enggak gitu. Mencicipi makanan tidak batal, tidak usah ragu. Jadi nanti kalau di rumahnya masing-masing sama ibunya, sama siapanya, tidak usah ragu, mencicipi makanan tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Asal tidak ditelan. Intinya semua tidak ditelan. Tadi ini mencicipi makan kan biasanya gini, apa namanya? Ada misalnya kuah ya, diginikan kan, terus gini kan. Nah, ini tidak batal, asal tidak ditelan. Tadi mengunyah juga tidak batal, asal tidak ditelan. Tidak usah ragu-ragu. Akan menjadi makruh ketika mencicipi makanan ini tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya itu gimana? Orang sudah berpengalaman masak,
sudah terbiasa masak, sudah profesional masak, ini kemungkinan menurut kira-kira ini sudah enak, kok dia mencicipi, nah itu makruh. Itu yang makruh. Tidak ada hajat, tidak ada perlu. Bisa tidak makruh ketika ada perlu. Misalnya memang dia masih biasanya masaknya ini berubah-berubah rasanya itu, tidak standar. Kalau masak dia kadang enak, kadang tidak enak gitu. Nah, dicicipi tidak apa. Ada kebutuhan, ada hajat, ada perlu. Maka pada saat itu tidak menjadi makruh. Paham ya? Jadi mencicipi makanan itu bisa jadi makruh, bisa jadi tidak makruh. Makruhnya ketika tidak apa? Tidak ada perlunya. Ya contohnya kayak tadi itu, tidak ada perlunya, dia sudah mahir masak. Kemungkinan ya tanpa dicicipi juga sudah enak. Dan menjadi makruh ketika tidak ada perlu. Oh, yang tidak makruh tidak makruh jika ada perlunya, dan tidak makruh jika tidak ada perlunya. Tidak ada maulang. Makruh jika tidak ada perlunya. Makruh jika ada perlunya maka tidak makruh. Ya. Dua ini mirip-mirip, mengunyah dan mencicipi. Kan tidak mungkin mencicipi pas langsung dimasukkan, itu bukan mencicipi namanya. Itu namanya makan, bukan mencicipi. Kalau itu tidak usah tanya. Misalnya masak rawon atau masak soto, masak gulai, saya mau mencicipi tapi habis 2 sendok, itu bukan mencicipi itu. Itu namanya makan. Batal apa tidak batal puasanya? Batal. Mau yang dimakan itu mau makanan, mau batu, mau karet, mau apa saja, mau bola semuanya, kelereng semuanya batal. Pokoknya yang masuk di area sini nih, ketelan, apapun bukan hanya makanan, batal puasanya. Paham? Nah, yang ketiga, bekam. Ini hukumnya makruh pada saat puasa. Kira-kira alasannya apa? Bikin yang puasa sedang lemas. Hah? Bikin yang puasa makan tidak bertenaga. Tidak apa? Tidak bertenaga. Iya. Ini biasanya orang dibekam itu dia langsung ini apa? Fisiknya lemah. Karena ada darah yang dikeluarkan. Maka di situ hukumnya makruh. Bagaimana biar tidak makruh? Ya bekamnya malam hari. Nunggu buka puasa atau nunggu taraweh. Bekamnya malam hari. Dan bahkan ada satu hadis juga yang menjelaskan orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu bisa batal puasanya. Cuma itu hadis banyak penafsiran dari para ulama. Kenapa kok ada hadis seperti itu? Karena bekam dulu dengan bekam sekarang sudah sama. Kalau bekam dulu itu kan dia pakai semacam alat ininya hewan itu, tanduknya hewan, terus ditempelkan ke anggota tubuh itu pas disedot. Jadi kemungkinan kenapa kalau sampai dikatakan batal, ya kemungkinan itu tadi. Kemungkinan ada yang waktu nyedot itu masuk darahnya ke situ. Tapi sekarang sudah canggih bekam itu. Bukan membatalkan puasa. Ya kasihan orang puasa sudah lemah, sudah tidak bertenaga, dibekam lagi. Kecuali yang dibekam itu tidak puasa, ya tidak usah bahas masalah yang membatalkan puasa. Tidak usah bahas yang masalah makruh dan tidak, dia tidak puasa. Ini bagi orang yang berpuasa. Sama seperti bekam, apa yang mirip-mirip dengan bekam? Yang mirip-mirip dengan bekam apa? Berhubungan dengan darah. Apa? Bisa suntik. Bukan, mau suntik. Donor darah. Itu kan sama, mengeluarkan darah. Bagaimana donor darah pada saat puasa? Batal pada batal? Tidak batal. Tapi sama hukumnya seperti bekam, makruh. Karena nanti juga orang habis donor darah ini kan juga tenaganya juga nanti berkurang karena ada darah yang diambil.
ya. Jadi jangan buka praktek nanti kalau dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Karena mendorong orang untuk melakukan kemakruhan gitu. Kan lebih baik ini mendorong orang untuk tidak melakukan kemakruhan mendapatkan pahala. Jadi buka praktek malam, jangan pagi sampai sore. Kecuali memang dia benar-benar tidak puasa. Misalnya sakit atau apa yang dia benar-benar tidak puasa. Yang puasa sarankan misalnya kalau datang, bagaimana kalau ditunda saja berbekamnya. Nomor 4, kemakruhan puasa yang berikutnya adalah majjul ma' ba'dal iftar, mengeluarkan air setelah dimasukkan ke dalam mulut. Kenapa kok makruh? Jadi orang berbuka itu kan dia minum air, pas sebagian ada yang dimuntahkan, ada yang dikeluarkan dari mulutnya. Kira-kira alasannya kenapa kok bisa makruh? Apa alasannya? Paham maksudnya itu yang makruh itu. Jadi orang buka itu kan biasanya minum, mau minum air, mau minum es apa itu, pas sebagian ada yang dimuntahkan, ada yang dikeluarkan. Kenapa? Ya salah satunya mubadir juga. Cuma ini lebih khususnya dalam hal puasa. Apa alasannya? Menghilangkan keberkahan puasa. Karena orang buka puasa itu barokahnya banyak, barokahnya besar. Ya orang sudah makan itu sudah enak, tapi barokah itu. Jadi kalau minum itu ya langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, jangan dimuntahkan. Walaupun misalnya tidak enak ya langsung masukkan saja. Khusus memuntah berarti dimuntahkan, bukan dikeluarkan seperti biasa. Iya, dikeluarkan seperti biasa. Maksudnya dimuntahkan itu bukan keluar muntah, bukan. Ya misalnya kayak orang minum air biasa, sebagian dimasukkan ditelan ke mulut, sebagian diinikan. Itu hukumnya makruh. Bukan dimuntahkan kemudian keluar muntah, bukan. Itu kan bahasanya. Kalau istilah Jawa itu dilepeh namanya. Dilepeh itu ya kayak kadang ada anak kecil itu makan separuh masuk, separuh mau dibuang. Gitu. Itu maksudnya makruh itu. Makruh. Pada saat puasa hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya mandi dengan cara menyelam. Artinya apa? Apa kalau dalam istilah sini? Berenang itu kolam. Bukan berenang. Jadi dia itu sambil memasukkan semua tubuhnya nyelam gitu loh. Enggak, kalau bahasa orang sini apa? Nyelam masa? Iya, Nyelam. Jadi kayak mandi di laut, mandi di sungai, jadi langsung gini. Nyemplung. Itu ya bukan nyemplung, jadi dia sudah turun di situ pas langsung gini. Tidak pakai artinya kepalanya masuk juga. Kepalanya ini di dalam air, itu namanya nyelam itu. Itu hukumnya makruh. Walaupun itu mandi wajib maupun mandi sunnah, hukumnya makruh. Dan bahkan kalau dia punya kebiasaan, kalau dia mandi dengan cara seperti itu ada air yang masuk, maka bisa batal puasanya. Kalau memang biasanya masuk airnya, itu batal. Kalau memang tidak ada yang masuk kebiasaannya, maka itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Kalau mandi yang dengan cara seperti ini ya tidak makruh. Bagaimana hukumnya mandi pada saat puasa? Kemudian ada air yang masuk ke mulut atau ke hidung atau ke telinga, gimana? Ketika mandinya itu mandi fardu, khusus untuk kefarduan, itu ketika tidak disengaja itu tidak apa-apa. Sedangkan ketika mandinya itu mandi biasa, mungkin diakibatkan panas, baik sengaja ataupun tidak disengaja, itu hukumnya batal. Bukan cuma urusan fardu. Jadi mandi kemudian ada air yang masuk, mandi pada saat puasa, hukumnya mandi pada saat puasa, kemudian ada air yang masuk ke lubang hidung atau ke mulut atau ke telinga, dilihat dulu kalau mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah.
Mandi wajib ya contohnya mandi dari junub, mandi dari suci dari haid misalnya. Mandi junub atau mandi sunnah. Mandi sunnah contohnya mau sholat Jumatan itu mandi sunnah itu. Kemudian dia yang penting cara mandinya dengan cara seperti ini, disiram seperti itu. Kemudian ada air yang masuk, yang penting tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Tapi kalau mandi biasa, artinya mandi kayak kita mandi sehari-hari itu, maka harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena kalau ada air yang masuk ke salah satu lubang itu, mulut, telinga, hidung maupun lubang-lubang yang lain, lubang jalan depan, lubang jalan belakang, walaupun tanpa disengaja batal puasanya. Hati-hati. Kalau mandi hati-hati pada saat puasa. Karena rata-rata mandinya orang pada saat puasa mandi biasa. Ya, mandi biasa, bukan mandi wajib rata-rata. Ya ada juga yang mandi wajib. Mandi biasa, makanya harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau ada air yang masuk walaupun tanpa disengaja puasanya batal. Walaupun tanpa disengaja. Kalau disengaja tidak usah tanya mau mandi wajib, mau mandi sunnah, mau mandi biasa, tidak usah tanya. Hukumnya apa? Batal. Mandi sambil ini memasukkan air ke dalam mulutnya otomatis batal. Tidak usah tanya kalau disengaja itu. Mau mandi wajib, mau mandi sunnah, mau mandi biasa, mau mandi lulur, mau mandi kembang susu apa semuanya kalau disengaja ada yang masuk ya batal, tidak usah tanya itu. Anak kecil juga mungkin bisa itu tahu hukumnya itu. Disengaja. Yang nomor 6, as-siwaku ba'da zawal. Siwak, memakai siwak setelah duhur. Ini hukumnya makruh menurut sebagian ulama. Ya siwak di sini sama seperti apa? Memakai sikat gigi. Jadi yang perlu diingat bahwasanya memakai sikat gigi, gosok gigi pada saat puasa itu tidak batal. Tidak usah ragu-ragu. Tidak usah ragu-ragu. Kadang-kadang orang-orang tua itu, ayo cepat sikat gigi sebelum ini sebentar lagi imsak. Jangankan imsak, pagi mau sikat gigi silahkan. Jam 9 silahkan. Jam 10, jam 11 silahkan. Tidak batal. Hanya saja di sini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, masalah makruh dan tidak makruh, bukan masalah batal dan tidak batal. Menurut sebagian ulama, sikat gigi atau pakai siwak setelah duhur itu makruh. Setelah duhur sampai maghrib itu, jeda antara setelah duhur sampai maghrib itu. Tapi menurut ulama yang lain, ini juga sama-sama ulama besar. Menurut Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis itu tidak makruh. Berarti kita juga ada pendapat yang mengatakan berarti sikat gigi tidak makruh secara mutlak. Mau pagi, mau siang, mau sore, itu menurut pendapat Imam Nawawi. Jadi ada dua pendapat. Tapi apakah membatalkan puasa sikat gigi pada saat puasa? Tidak batal. Bisa menjadi batal kalau pasta giginya ditelan, apalagi sikat giginya dimasukkan. Batal itu karena ada yang masuk. Tidak usah ragu-ragu, tenang aja. Sikat gigi ya sikat gigi. Misalnya pagi-pagi jam 9 mau ada pertemuan ngaji misalnya, malamnya pas waktu sahur saya belum sempat sikat gigi saja, nyantai aja. Apalagi makan pete, sikat gigi aja, tidak usah khawatir. Kadang-kadang orang tua itu kan ikut-ikutan tapi tidak tahu dasar hukumnya. Jangankan imsak, pagi, siang, sore aja juga boleh gitu. Sering tidak mendengar orang tua itu bilang, ayo cepat sikat gigi mumpung belum imsak gitu. Takut nanti batal puasanya. Di masyarakat kita banyak omongan-omongan seperti itu kan. Padahal tidak ada ngefek sama sekali. Mau pagi, siang, sore, ya tidak batal. Yang penting tidak ditelan. Sama juga cabut gigi. Sama. Gimana cabut gigi pada saat puasa? Kalau sakit gigi, nggak apa-apa, asal giginya jangan dimakan dan darahnya jangan ditelan, beres. Intinya tuh ditelan.
Kalau ada yang tanya, itu sulit Ustaz kalau pada saat cabut gigi kemudian darahnya tidak tertelan. Ya jangan cabut gigi siang hari, malam hari, beres. Kalau terpaksa siang hari, kalau ada yang tertelan, ya nanti qadha puasanya, beres. Repot-repot. Yang berikutnya, kemakruhan puasa. Kasratus syab'i wan naumi. Terlalu banyak kenyang dan terlalu banyak tidur. Makannya kekenyangan. Buka puasa mulai dari es oyen, es doger, es degan, es apa lagi itu? Es tebu, es jus, masuk semua. Nanti belum lagi makan makanan berat, makan makanan ringan. Setelah tarawih itu nanti ini itu terlalu kenyang, itu makruh pada saat puasa. Apalagi sebelum tarawih itu bisa makruhnya itu lebih berat lagi. Kenapa? Tidak kuat tarawihnya itu. Kadang-kadang ada, saya pernah lihat orang sholat tarawih itu ada yang sampai geblak. Geblaknya bukan karena tidak kuat, ini matanya tidak bisa diajak bersahabat. Jadi dia itu sudah setengah sadar itu, ngantuk. Kebanyakan makan soalnya. Itu bukan tidak membatalkan puasa ya, karena memang sudah waktunya tidak puasa, cuma di situ makruh. Banyak makan, banyak tidur. Paling enak itu ini biar ininya tidak kaget perutnya itu. Ya kalau sebelum tarawih itu tidak usah terlalu banyak makannya. Nanti lanjut lagi ronde kedua setelah tarawih itu. Jadi kalau terlalu banyak makan sebelum tarawih itu, terutama setelah maghrib itu, ngantuk biasanya. Tarawihnya itu dikira orang pemahamannya kan, banyak makan semakin bertenaga, semakin ngantuk, semakin ngantuk itu nanti. Dan itu makruh. Apa alasannya? Alasannya bisa menghilangkan hikmah dari puasa. Karena hikmah puasa yang paling terbesar itu untuk mendidik hawa nafsu, yang asalnya syahwatnya itu besar, syahwatnya tinggi, karena dia itu dididik dengan menyedikitkan makan, sehingga lama-kelamaan hawa nafsu itu menjadi jinak, sehingga mudah untuk diatur. Tapi kalau tetap seperti itu, walaupun itu halal juga, mau makan banyak, mau tidur banyak, ya tetap halal. Cuma nanti bisa kita tidak tahu hikmah apa yang kita dapatkan pada saat kita puasa. Seakan-akan cuma merubah jadwal makan. Jadi kita itu pengennya kadang-kadang jadwalnya tetap makannya tetap tiga kali. Pada hari biasa juga 3 kali. Kadang-kadang kita cuma merubah jadwal makan saja. Maghrib, nanti jam 9 cari makan lagi. Nanti sahur makan lagi. Pokoknya ini balas dendam ini. Balas dendam karena pagi sama siang sama sorenya tidak bisa makan. Jadi harus teratasi semua ini makan makanan ini. Apalagi banyak tidur yang kemudian meninggalkan perkara yang wajib. Ini kadang-kadang sering terjadi. Dengan alasan apa? Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ibadah gundulmu itu. Kalau ibadah ya ibadah, tapi waktunya sholat ya sholat. Bangunkan ya sholat. Jangan alasan jangan mengganggu orang ibadah. Kamu ngaji di mana, Dul? Ya sholatnya itu yang penting. Mau setelah sholat tidur lagi ada apa-apa. Apalagi tidurnya pada saat puasa itu diniatkan untuk, misalnya daripada nanti kalau saya tidak tidur, saya nanti ngomong yang tidak jelas, menggibah orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, bohong dan macam-macam, lebih baik saya tidur. Maka tidurnya akan berkualitas. Tapi jika ada pilihan yang lain daripada tidur, mending tidak tidur dan melakukan hal-hal yang baik, misalnya baca Quran atau ngaji seperti ini, itu akan jauh lebih baik. Tapi jika dia tidak bisa seperti itu, tidur tidak apa-apa, lebih bagus itu. Jadi dari setelah subuh tidur, nanti jam misalnya asarnya jam 3 kurang 10 menit bangun, wudu, sholat. Setelah sholat asar, setelah sholat duhur,
sambil nunggu asar, sholat asar, tidur lagi, adzan maghrib baru bangun. Ya ada apa? Kalau cuma kayak gitu katanya orang-orang yang di Facebook itu, kalau puasa cuma tidur isinya kucing juga bisa itu. Bukan cuma orang itu. Kucing kan memang hobinya tidur itu. Kalau ada orang mimpi melihat kucing itu sebenarnya nyindir itu. Kebanyakan tidur. Mimpi ketemu sama anjing itu juga nyindir itu. Apa? Anjing itu kan apa? Suka menggonggong gitu. Ngomong yang enggak ada manfaatnya, enggak jelas. Ikan laut semisal tangkap ikan tok itu. Suruh banyak cari ilmu itu. Bener-bener Ustaz. Ikan itu kan sering diibaratkan makhluk Allah yang suka mendoakan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Pernah dengar enggak keterangan kayak gitu? Ikan itu memintakan ampun kepada orang yang cari ilmu. Makanya sebagian orang dulu sebagian orang itu tidak mau makan ikan. Kenapa? Jangan samakan sama dengan yang sekarang, karena semakin hari semakin sering dimakan, semakin sedikit yang mendoakan itu, memintakan ampun kepada orang yang cari ilmu. Jadi orang cari ilmu itu luar biasa, sampai ikan pun mendoakan dan memintakan ampun kepada orang yang cari ilmu. Bayangkan ikan yang di laut itu berapa, bisa ngitung enggak? Satu laut saja yang di sini misalnya, yang di Besuki sini, berapa? 1 juta? Kemungkinan ya lebih. Makanya cari ilmu itu lagi-lagi cari ilmu. Karena orang mengambil sikap itu semua itu didasarkan karena ilmu. Semakin banyak ilmunya, dia semakin pintar untuk mengambil sikap ketika ada satu permasalahan, ketika ada satu problem. Ketika ilmunya sedikit, ya gampang. Oh gini. Kalau ilmunya banyak, pasti banyak pertimbangan. Oh ini kalau dilihat dari sisi ini nanti seperti ini. Kalau dilihat dari sisi fikih seperti ini, dilihat dari sisi tasawuf seperti ini. Jadi banyak pertimbangan. Oh kalau dilihat dari segi tata krama, adab gini. Jadi orang itu tidak gampang mengambil keputusan dengan mudah, tapi melalui proses yang cukup panjang. Jadi kadang-kadang ketika ada orang berilmu itu ditanya tentang solusi, kadang-kadang tidak langsung jawab. Kenapa? Karena masih mempertimbangkan beberapa sisi. Bisa jadi dari satu sisi ini baik, tapi dari sisi yang lain tidak baik. Atau kadang-kadang orang berilmu itu ketika ditanya tentang satu permasalahan, satu problem itu kadang-kadang tidak menjawab. Itu artinya problem itu tidak bagus untuk diteruskan. Kadang-kadang seperti itu. Yang berikutnya, termasuk kemakruhan puasa adalah melakukan sesuatu yang mubah, dari yang berhubungan dengan penciuman, penglihatan maupun pendengaran. Misalnya pada saat puasa sambil lalu suka lihat video-video yang mubah, misalnya itu makruh itu. Kenapa? Ya karena biar dia kan alasnya biar tidak terasa puasanya tiba-tiba sudah mau maghrib gitu. Nah, lebih baik melihat hal-hal yang berpahala, baca Quran. Jadi misalnya kayak mendengarkan musik, misalnya biar nyantai, biar tidak kerasa puasanya itu. Yang mubah-mubah saja. Tapi kalau yang haram, ya haram puasanya, nanti dia mendapatkan dosa. Misalkan melihat auratnya orang lain misalnya. Kalau auratnya sendiri tidak apa-apa, auratnya orang lain. Kalau bisa menimbulkan syahwat. Walaupun di TV ini juga ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu tidak sama hukumnya seperti melihat secara langsung. Cuma orang yang bijak itu pasti harus memilih bahwa mau secara langsung maupun tidak, kalau itu bisa menimbulkan syahwat lebih baik dihindari.
karena nanti akan menggampangkan. Memang ada pendapat, jadi melihat lewat kaca itu atau lewat TV, lewat layar itu hukumnya tidak sama seperti melihat secara langsung. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan yang penting itu bisa menimbulkan syahwat, mau secara langsung atau tidak, lebih baik dihindari. Kalau yang mubah-mubah itu hukumnya makruh yang mubah. Misalnya ya ngabuburit, yang penting bukan cuci mata ya, ngabuburit biar untuk mengisi waktu, biar cepat maghribnya tidak kerasa gitu. Ya hal-hal yang mubah. Kalau itu meniru parfum atau makanan, bawa makanan, mencium. Ya itu kan mubah itu. Tapi kalau ini tidak ada keperluannya ya makruh. Ada perlunya, contohnya apa? Yaitu orang mau beli parfum itu kan butuh dicoba itu, gini cium. Misal kayak mau bertemu dengan guru itu dengan niat tanpa efeknya itu untuk memuliakan guru, tak untuk memuliakan teman, apa itu termasuk dalam kata? Tidak apa-apa. Ya apa, yang penting bukan untuk keluar artinya agar tercium orang lain, itu lain hukumnya. Karena itu kan bagi perempuan itu bisa jadi haram ketika menimbulkan fitnah, apalagi sampai menimbulkan syahwat. Makanya kalau keluar itu tidak usah pakai parfum. Kalau kayak gini ini tidak apa-apa, sama sesama temannya itu tidak apa-apa. Itu beberapa hal yang bisa menjadikan puasa kita makruh. Artinya kalau itu dikerjakan maka tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Artinya puasanya tetap sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya? Saya mau ngisi rukyah masal di sini di Blimbing. Wallahu a'lam bishawab.